Saudaraku, pernahkah engkau berhenti sejenak, menatap ke dalam diri, dan bertanya, siapa sebenarnya yang sedang hidup di dalam diriku ini? Apakah benar aku yang memegang kendali, ataukah semua hanya gerak dari kehendaknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau bertanya dalam hening malam, apa arti sebenarnya dari hidup ini? Apakah kita benar-benar hidup, atau hanya berjalan di antara rutinitas tanpa arah yang pasti? Apakah hidup hanya sekadar bernapas, bekerja, makan, dan tidur, lalu menua dan mati begitu saja? Ataukah ada sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang tak terlihat, tapi terasa di relung hati yang paling sunyi? Saudaraku, pernahkah engkau merasakan hampa di tengah kesibukan? Di saat segalanya tampak berjalan, tapi hati seperti kehilangan makna. Di saat tawa terdengar, tapi di dalam dada terasa sepi yang tak bisa dijelaskan. Apakah mungkin selama ini kita hidup tapi sesungguhnya belum benar-benar hidup? Karena kita masih terikat pada aku yang ingin dihargai, aku yang ingin dikenal, aku yang ingin menguasai segalanya. Rasulullah bersabda, "Matilah sebelum engkau mati." Sebuah kalimat yang menggetarkan namun juga menenangkan bagi mereka yang mau memahami. Apa artinya mati sebelum mati? Apakah kita diminta untuk lenyap atau justru diajak untuk menemukan kehidupan sejati? Bagaimana mungkin kematian bisa menjadi jalan menuju kehidupan? Bagaimana mungkin hilang bisa berarti pulang? Pertanyaan ini menggema di hati setiap jiwa yang haus akan kebenaran. Saudaraku, mungkin selama ini kita sibuk membangun dunia, tapi lupa menyiapkan hati untuk pulang. Kita mengejar kehidupan, tapi lupa mencari siapa yang memberi kehidupan itu sendiri. Matilah sebelum engkau mati, bukan tentang kehilangan, tapi tentang menemukan, tentang melepaskan, agar kita bisa kembali kepadanya tanpa beban, tanpa rasa memiliki yang menipu. Maka mari kita renungi bersama. Adakah yang lebih indah daripada hidup dalam kesadaran bahwa diri ini bukan milik kita, melainkan sepenuhnya milik Allah? Karena di saat kita benar-benar raib, disitulah kita menemukan kehidupan yang abadi. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam perenungan ini, mari berhenti sejenak. Tenangkan hati, tundukkan kepala, dan biarkan setiap kata menjadi cermin bagi jiwa. Karena terkadang, yang paling kita butuhkan bukanlah jawaban, tapi keberanian untuk bertanya pada diri sendiri. Apakah selama ini kita benar-benar hidup, atau sekadar menjalani kehidupan tanpa arah? Apakah hati kita masih hidup bersama Allah, atau justru sibuk mengejar bayangan dunia yang fana? Mari kita renungkan bersama, dengan hati yang terbuka dan jiwa yang lapang. Sebab setiap detik kehidupan adalah undangan dari Allah untuk mengenalnya lebih dalam. Bila engkau merasakan getaran makna dari perjalanan ini, jangan lupa untuk menekan tombol like sebagai bentuk dukungan, agar semakin banyak hati yang tersentuh oleh pesan ini. Dan subscribe-lah channel ini, agar kita bisa terus berjalan bersama dalam setiap renungan, menapaki cahaya yang menuntun kita pulang kepadanya, karena mungkin video ini bukan sekadar tontonan, tapi panggilan lembut dari Allah, agar kita kembali mengenal siapa diri kita sebenarnya. Hidup ini, saudaraku, bukan sekadar deru napas yang naik dan turun. Ada rahasia di balik setiap helaannya, pesan halus dari langit, bahwa kita hidup hanya karena dihidupkan olehnya. Namun seringkali kita merasa memiliki segalanya, merasa kuat dengan tenaga, merasa hebat dengan harta, merasa tinggi dengan ilmu, seolah hidup ini milik kita sepenuhnya. Padahal, yang benar-benar hidup hanyalah Allah. Sedangkan kita hanyalah bayangan, yang ada karena disinari oleh cahayanya. Tanpa cahaya itu, kita lenyap, tanpa makna, tanpa arah. Matilah sebelum engkau mati. Sabda lembut Nabi ini bukan ancaman, melainkan undangan untuk menanggalkan segala kesombongan dan rasa memiliki. Mati sebelum mati berarti belajar melepas, belajar tunduk, belajar hancur dalam kehendak Allah, hingga tidak tersisa lagi aku yang menghalangi antara kita dan Dia. Saudaraku, pernahkah engkau merasa lelah tanpa sebab,
Itu karena jiwa sedang menanggung beban dari sesuatu yang sebenarnya bukan miliknya. Ketenangan baru datang saat kita belajar menyerahkan kembali semua kepada Allah. Ketika kita berkata, punyaku, disitulah kelelahan lahir. Tapi ketika kita berkata, ini milik Allah, maka seluruh beban akan gugur dan hati menjadi ringan seperti udara. Hidup bukan tentang menambah, tapi tentang melepaskan. Semakin sedikit yang kita genggam, semakin luas ruang hati untuk Allah menetap di dalamnya. Kematian yang sejati bukan berhentinya napas, tetapi berhentinya rasa ingin memiliki dunia. Dan saat itu terjadi, kita akan tahu bahwa kematian bukan akhir, tapi awal dari kehidupan yang sebenar-benarnya. Fana bukan berarti hilang, tapi raibnya diri dalam kehadiran Allah. Kita tidak benar-benar tiada, kita hanya berubah menjadi cermin yang memantulkan cahayanya. Mati sebelum mati adalah seni untuk hidup dalam kesadaran. Hidup yang tidak dikendalikan nafsu, tapi dituntun oleh kelembutan jiwa yang mengenal Tuhannya. Setiap tarikan napas mengajarkan Fana bahwa kita bergantung pada sesuatu di luar kendali kita. Tarik karena diberi izin hidup, hembus karena kita diajarkan untuk menyerah. Saudaraku, bila engkau ingin mengenal Allah, maka belajarlah raib, bukan hilang dari dunia, tapi hilang dari aku yang membatasi cintamu kepadanya. Dalam keheningan itu, engkau akan merasakan sesuatu yang menenangkan. Tak ada lagi keinginan untuk dikenal. Tak ada lagi rasa takut kehilangan. Karena engkau sadar, tiada yang pernah benar-benar milikmu. Dan di saat itu, engkau akan paham makna terdalam sabda Nabi ini, bahwa mati sebelum mati bukanlah kehancuran, melainkan kelahiran baru. Lahirnya jiwa yang bebas, yang hanya hidup untuk Allah. Melepas aku menemukan Allah. Ada waktu dalam hidup di mana kita merasa sudah sangat hidup, namun jiwa terasa mati. Kita tertawa di keramaian, tapi hampa di dalam dada. Kita berjalan di bawah sinar mentari, tapi hati terasa gelap tanpa arah. Itulah tanda bahwa napas masih berhembus, tapi ruh belum mengenal maknanya. Hidup ternyata bukan sekadar bernapas, ia adalah kesadaran yang hadir di antara dua tarikan dan hembusan. Kesadaran bahwa setiap udara yang masuk adalah kasih sayang Allah, dan setiap udara yang keluar adalah tanda kita menyerahkan diri padanya. Namun betapa sering kita lupa, kita merasa semua ini milik kita. Tenaga, waktu, nama, bahkan orang-orang yang kita cintai, padahal semua hanya titipan yang akan diambil kembali dengan cara yang tak kita duga. Rasa memiliki adalah akar dari semua gelisah. Semakin erat kita menggenggam dunia, semakin cepat dunia melepaskan genggamannya dari tangan kita. Karena hakikatnya, tidak ada yang bisa dimiliki kecuali oleh Allah semata. Matilah sebelum engkau mati, sabda Nabi, sebuah pesan yang begitu halus, namun hanya bisa dipahami oleh mereka yang berani hancur, berani kehilangan agar menemukan. Karena hidup sejati tidak lahir dari kepemilikan, melainkan dari keikhlasan untuk melepaskan. Mati sebelum mati bukan berarti berhenti hidup, melainkan hidup dalam kesadaran bahwa kita bukan pemilik kehidupan. Kita hanyalah penumpang di atas jalan waktu, yang setiap langkahnya diatur oleh kehendak yang maha lembut. Pernahkah engkau merasa sedih ketika sesuatu diambil darimu? Padahal yang diambil hanyalah titipan. Kita menangis bukan karena kehilangan, tapi karena lupa bahwa semua sudah ditetapkan untuk kembali pada Allah. Saudaraku, hidup sejati adalah hidup tanpa aku. Ketika engkau tidak lagi berkata, aku ingin, aku punya, aku mampu. Karena di balik setiap aku, tersembunyi dinding yang menghalangimu dari menyaksikan siapa yang sebenarnya sedang bekerja dalam hidupmu, Allah. Dan ketika dinding itu runtuh, ketika aku lenyap dan hati mulai tenang, maka engkau akan melihat segalanya dengan pandangan baru. Tiada lagi milikku, tiada lagi milikmu, yang ada hanyalah miliknya. Di titik itu, setiap peristiwa bukan lagi musibah, setiap kehilangan bukan lagi luka, karena engkau tahu, setiap yang datang dan pergi hanyalah cara Allah menunjukkan bahwa Dia selalu dekat. Ketika engkau berhenti melawan kehendaknya, hidup menjadi ringan, tidak ada lagi ketakutan akan masa depan, tidak ada lagi sesal terhadap masa lalu. Yang ada hanyalah kedamaian saat ini di bawah cahayanya.
Fana bukan berarti hilang, tapi menjadi bening seperti air yang memantulkan cahaya matahari. Ego hilang, tapi bukan berarti tiada. Ia hanya berubah menjadi kejernihan, yang membuatmu bisa melihat Allah dalam segala sesuatu. Saudaraku, siapapun yang mati sebelum mati, ia tidak lagi sibuk mencari dunia, karena ia telah menemukan dunia di dalam Allah. Setiap langkahnya menjadi ibadah, setiap detiknya menjadi zikir yang hidup. Mereka tidak takut kehilangan, karena mereka telah kehilangan diri mereka sendiri di hadapannya. Dan itulah puncak kebebasan, saat tidak ada lagi yang bisa membuatmu hancur, karena engkau sudah rela dihancurkan oleh cinta Allah. Inilah makna fana, raib dalam cinta, hidup dalam kehendaknya. Bukan kematian yang menakutkan, tapi kehidupan yang akhirnya menemukan maknanya. Dan ketika engkau hidup dalam keadaan ini, maka engkau tidak lagi menunggu kematian, karena engkau telah mati sebelum mati, dan hidup untuk selamanya dalam rahmat Allah. Hilangnya aku dan lahirnya cahaya. Saudaraku, banyak orang takut pada kubur, padahal kubur sejati bukan sekadar tanah yang menelan jasad. Kubur yang paling dalam adalah hati manusia, tempat di mana aku dikuburkan, agar cahaya Allah bisa hidup di dalamnya. Setiap manusia memiliki kuburnya masing-masing, dan tak perlu menunggu kematian jasmani untuk memasukinya. Kubur sejati adalah saat engkau menundukkan ego, mengubur keakuan, dan mematikan kesombongan yang bersemayam di dada. Di sanalah ruh akan bangkit, bukan karena jasadnya hidup kembali, melainkan karena cahaya makrifat menembus kegelapan hati yang selama ini tertutup oleh debu dunia. Kubur bukan tempat yang gelap bagi mereka yang telah fana. Karena saat aku lenyap, maka cahaya Allah memenuhi seluruh ruang jiwanya. Yang dulu terasa sempit, kini lapang. Yang dulu menakutkan, kini menjadi taman surga dalam dada. Ketika hati dipenuhi cinta dunia, ia menjadi kubur yang panas dan sempit. Namun, ketika hati dipenuhi cinta Allah, kubur itu berubah menjadi taman penuh cahaya. Semuanya tergantung pada siapa yang tinggal di dalam hatimu, dunia atau Allah. Hilangnya aku bukan berarti kita kehilangan diri. Justru, di saat itulah kita menemukan siapa diri sejati kita. Bukan nama, bukan gelar, bukan rupa, tapi nur yang berasal dari Allah yang kembali kepadanya. Saudaraku, setiap kali engkau berkata, "Aku ingin," engkau sedang menggali kubur bagi hatimu sendiri. Namun setiap kali engkau berkata, "Allah yang menghendaki," engkau sedang membuka taman surga di dalam jiwamu. Kubur sejati bukan tempat akhir, melainkan pintu awal menuju keabadian. Dan kematian spiritual, mati sebelum mati, adalah kunci untuk membuka pintu itu dengan cahaya. Sebab siapapun yang mati dari egonya akan hidup dengan jiwanya, dan siapapun yang hidup dengan Allah, maka kematian tidak akan memutusnya, karena ia telah hidup dalam keabadian yang sejati. Fana itu ibarat malam yang menelan senja. Pada awalnya tampak seperti kehilangan cahaya, namun justru dari sana muncul bintang-bintang, tanda bahwa Allah menyalakan sinar baru di kegelapan. Begitulah hati seorang yang mati sebelum mati. Ia mungkin tampak redup di mata dunia, tapi di dalam dirinya menyala terang yang tidak bisa padam. Cahaya yang menuntunnya di dunia dan di alam yang lebih halus setelahnya. Saudaraku, jangan takut hilang, karena hilang bukan kehilangan. Hilang adalah cara Allah memulangkanmu kepadanya. Setiap sesuatu yang raib darimu bukan bencana, melainkan tanda bahwa Dia sedang mengosongkan ruang untuk dirinya menetap. Dan ketika tidak ada lagi aku di dalam diri, maka yang tersisa hanyalah Allah. Segala rasa takut pun sirna, karena bagaimana mungkin engkau takut kehilangan jika engkau sudah hidup di bawah naungan yang tidak pernah hilang. Itulah rahasia kubur sejati, bukan tanah yang menimbun jasad, tapi keheningan yang menimbun ego. Bukan kematian yang menakutkan, melainkan kehidupan yang menyala di balik kematian. Dan siapapun yang telah mengubur aku di dunia akan dibangkitkan oleh Allah dengan cahaya di akhirat. Nafas sebagai guru fana. Saudaraku, pernahkah engkau benar-benar memperhatikan napasmu sendiri? Bukan sekadar merasakan udara keluar masuk,
tetapi menyadari bahwa setiap tarikan adalah pemberian dan setiap hembusan adalah penyerahan. Nafas adalah guru yang paling lembut dari Allah. Ia datang tanpa diminta, pergi tanpa bisa ditahan. Ia mengajarkan bahwa hidup hanyalah pinjaman dan setiap detiknya adalah latihan untuk melepaskan. Setiap kali engkau menarik napas, ingatlah bahwa engkau tidak memiliki kendali atas udara itu. Engkau tidak menciptakannya. Engkau hanya menerimanya, seperti menerima kasih Allah yang terus mengalir. Dan setiap kali engkau menghembuskannya, itulah saat fana kecil terjadi, sebuah latihan harian untuk mati dengan ikhlas, untuk menyerahkan kembali apa yang bukan milikmu sejak awal. Betapa indahnya jika kita belajar dari napas, bagaimana menjadi hamba yang tidak menahan, tidak menggenggam, yang datang, diterima, yang pergi, dilepaskan dengan senyum dan doa. Nafas juga mengajarkan kita tentang keseimbangan. Tidak bisa hanya menarik tanpa melepaskan. Tidak bisa hanya menerima tanpa memberi. Begitulah hakikat hidup yang dirancang oleh Allah. Selalu berputar antara mengambil dan menyerahkan. Dan bukankah kehidupan pun seperti itu? Kita datang tanpa membawa apapun dan akan pergi tanpa membawa apapun. Semuanya hanyalah titipan yang mengalir seperti udara, masuk dan keluar sesuai izinnya. Saudaraku, di setiap tarikan napas ada kehidupan, tapi di setiap hembusan ada kematian kecil. Keduanya tidak bertentangan, justru saling melengkapi agar kita mengenal kesejatian, bahwa hidup dan mati hanyalah dua sisi dari satu kehendak Allah. Mereka yang mengingat Allah di setiap napasnya akan hidup dalam zikir yang tak pernah putus, karena setiap udara yang masuk membawa Rahman, dan setiap udara yang keluar membawa Rahim. Bila engkau belajar mendengar, napasmu sendiri sedang berbicara. Wahai jiwa, jangan merasa memiliki. Kau tidak bisa mengatur kapan hidup dimulai dan tidak bisa menentukan kapan akan berhenti. Nafas itu saksi bahwa kita tidak pernah berkuasa atas diri kita sendiri. Dan semakin sering kita menyadarinya, semakin hilanglah keangkuhan yang menutup pintu hati. Di antara dua napas, terdapat jarak yang sangat tipis, jarak antara hidup dan mati. Namun justru disitulah letak keindahan, bahwa setiap hembusan adalah peluang untuk lebih dekat kepadanya. Saudaraku, jangan anggap remeh napasmu. Ia bukan sekadar gerak tubuh, tapi zikir yang sunyi. Setiap detaknya berkata, "Aku bergantung padamu, ya Allah." Dan hanya yang mau mendengarkan dengan hati, yang akan mengerti kalimat suci itu. Jika engkau ingin belajar fana, belajarlah dari napasmu sendiri. Karena ia terus mengajarkan bahwa tidak ada yang bisa kau genggam selamanya, bahwa setiap yang hidup akan kembali kepada Allah. Maka bersyukurlah atas setiap helaan udara, karena di sanalah Allah menitipkan pelajaran tentang penyerahan. Dan bila suatu hari napas terakhir itu tiba, engkau tak akan takut, karena seluruh hidupmu sudah menjadi latihan untuk mati sebelum mati. Raib bukan hilang, jalan pulang menuju keabadian. Saudaraku, jangan takut raib, karena raib bukan berarti tiada, melainkan kembalinya sesuatu kepada asalnya, seperti ombak yang kembali ke laut, seperti angin yang menyatu dengan langit, seperti ruh yang kembali ke hadirat Allah. Manusia takut hilang, karena mengira dirinya adalah pusat segalanya, padahal sejatinya, kita hanyalah pantulan dari cahayanya. Dan ketika pantulan itu raib, itu bukan musnah, tapi pulang kepada sumber cahayanya. Matilah sebelum engkau mati adalah panggilan lembut. Agar kita rela raib dari pandangan dunia, agar kita tak lagi hidup dalam pencitraan, tapi dalam kejujuran yang murni di hadapan Allah. Raib itu indah, karena di saat itulah Allah menjadi nyata dalam kehidupanmu. Engkau tak lagi merasa menjadi sesuatu, tapi engkau merasa disertai oleh Yang Maha Segalanya. Bayangkan mentari yang tenggelam di ufuk sore. Apakah ia benar-benar hilang? Tidak, ia hanya berpindah ke sisi lain dunia, menyinari tempat yang tak terlihat oleh matamu. Begitu pula jiwa yang raib. Ia tak mati, hanya berpindah ke alam yang lebih terang. Raib adalah seni melepaskan, agar kita bisa benar-benar merasakan keberadaan Allah di dalam diri. Sebab selama aku masih kuat berdiri, tak akan ada ruang bagi cahayanya untuk masuk. Ketika engkau rela raib, engkau sebenarnya sedang diselamatkan dari dirimu sendiri. Allah tidak pernah mengambil sesuatu tanpa menggantinya.
Ia hanya menyingkirkan aku agar engkau bisa melihat Dia. Dan bukankah itulah makna keabadian? Bukan hidup selamanya dalam bentuk, tetapi bertahan dalam ingatan Allah, dalam cinta yang tidak lekang oleh waktu. Raib bukan akhir, tapi awal dari perjalanan menuju sumber kehidupan yang sejati. Karena selama kita masih merasa ada, kita masih tertutup dari hakikat keberadaan yang sebenarnya Allah semata. Saudaraku, dunia ini hanyalah bayangan, sementara Allah adalah cahaya yang membuat bayangan itu tampak. Ketika bayangan raib, itu berarti cahaya telah menelannya dalam kemurnian yang sempurna. Hidup ini seperti mimpi panjang. Ketika engkau raib dari mimpi, engkau bukan mati, tapi terbangun, menyadari bahwa yang nyata hanyalah Allah, dan segala yang pernah kau genggam hanyalah sementara. Maka jangan takut kehilangan bentuk, nama, atau dunia, karena engkau tidak pernah benar-benar kehilangan, hanya berpindah dari kesempitan menuju keluasan, dari kegelapan menuju cahaya yang abadi. Mereka yang telah raib dalam Allah tidak lagi dikuasai oleh waktu. Hari-hari mereka menjadi jikir, setiap napas menjadi saksi bahwa yang hidup hanyalah Dia, dan mereka hidup di dalamnya. Saudaraku, jalan menuju Allah bukan jalan yang ramai, tapi jalan sunyi yang menuntut keberanian untuk raib. Raib dari keinginan, raib dari kepentingan, hingga tersisa hanya kehendaknya yang mengalir di seluruh wujudmu. Dan di ujung perjalanan ini, engkau akan mengerti bahwa raib bukan berarti hilang, tapi pulang ke rumah asal, tempat jiwa pertama kali mengenal cinta, dan kini kembali untuk selamanya dalam pelukan Allah yang abadi. Kembali kepada cahaya yang tak pernah padam. Saudaraku, pada akhirnya semua perjalanan menuju Allah selalu bermuara pada satu hal, kembali. Kembali bukan berarti berpaling dari dunia, tapi pulang pada kesadaran bahwa dunia hanyalah jalan, bukan tujuan. Kita berjalan melintasi kehidupan seperti musafir yang menatap senja, indah tapi pasti berlalu. Matilah sebelum engkau mati adalah seruan lembut agar kita belajar hidup tanpa menggenggam apapun selain Allah. Karena begitu tangan ini melepaskan segalanya, barulah kita mampu menerima segalanya darinya. Saat ego mati, yang hidup hanyalah cinta dan kesadaran bahwa setiap napas adalah rahmat. Kematian sebelum mati bukan tentang hilang, tapi tentang menemukan kembali siapa yang hidup dalam diri kita. Ia adalah proses melepas kulit demi menemukan cahaya di baliknya. Selama kita masih merasa memiliki, kita belum benar-benar hidup dalam makna fana. Ada kalanya Allah membuat kita kehilangan harta, jabatan, cinta, bahkan orang terkasih, bukan untuk menyakiti, tetapi agar kita belajar arti raib tanpa lenyap. Karena di balik kehilangan itu, ada tangan Allah yang memeluk dengan cara yang tak terlihat. Saudaraku, ketika engkau merasa hampa, jangan buru-buru menutup rasa itu. Duduklah sejenak bersama kehampaanmu, karena di sanalah Allah menunggu. Rasa kosong bukan hukuman, tapi panggilan agar engkau kembali diisi olehnya. Mati sebelum mati adalah seni menghadirkan Allah di setiap helaan napas. Setiap kali kita menarik udara, itu adalah karunia. Dan setiap kali kita menghembuskannya, itu adalah penyerahan. Nafas menjadi guru fana, mengajarkan kita bahwa hidup bukan tentang bertahan, tapi tentang mengizinkan segalanya mengalir menuju kehendaknya. Mereka yang telah mati sebelum mati tak lagi sibuk membela aku. Mereka hidup tenang di tengah badai karena hatinya sudah tenggelam dalam samudera takdir Allah. Mereka tak menolak, tak menggenggam, tak menuntut, sebab mereka tahu yang ada hanyalah Allah. Kematian sejati bukanlah saat tubuh berhenti bernapas, melainkan saat jiwa berhenti menganggap dirinya pusat segalanya. Saat itu, kita benar-benar hidup, karena hanya Allah yang layak menjadi pusat segala putaran semesta. Jika hari ini engkau merasa berat melepaskan dunia, jangan marah pada dirimu. Itu tanda masih ada cinta yang perlu diarahkan. Jadikan rasa itu kendaraan untuk kembali kepada Allah. Cinta dunia tak harus dimatikan, cukup diarahkan agar tunduk kepada cinta ilahi. Ingatlah, tidak ada sesuatu pun yang benar-benar hilang di tangan Allah. Setiap kehilangan
hanyalah cara Allah menata ulang cinta kita. Maka, jangan takut raib, karena raib bukan kehilangan. Raib adalah perjalanan menuju keabadian. Saudaraku, jika nanti ajal menjemput, semoga kita telah mengenal mati sebelum mati. Agar ketika tubuh ini benar-benar berhenti, jiwa kita sudah lebih dulu pulang. Bukan dengan ketakutan, tapi dengan kerinduan yang dalam pada zat yang tak pernah meninggalkan. Hidup ini bukan tentang seberapa lama kita bernapas, tapi seberapa dalam kita menyadari bahwa setiap napas berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Dan mungkin, disitulah letak kebahagiaan sejati ketika hidup menjadi ibadah dan mati menjadi perjumpaan. Biarkan dunia berlalu dengan segala riuh dan gemerlapnya. Biarkan nama kita dilupakan, harta kita berpindah tangan, dan rencana kita berakhir dalam ketetapan Allah. Sebab yang kita cari bukanlah jejak di dunia, tapi ridha di sisi Tuhan yang abadi. Mati sebelum mati bukanlah akhir, tapi awal dari kehidupan yang sejati. Ketika aku lenyap, maka yang tersisa hanyalah Dia, Al-Hayy yang maha hidup. Dan barang siapa mengenalnya, maka tak akan pernah benar-benar mati. Saudaraku, mari kita akhiri renungan ini dengan satu tekad lembut di hati, bahwa mulai hari ini kita belajar untuk mati dalam keakuan, agar bisa hidup dalam kehadiran Allah. Sebab hanya dengan itu, kita akan menemukan makna sejati dari kehidupan. Bukan yang bergantung pada dunia, tapi yang berakar pada cinta dan keabadian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, fil alamina innaka hamidun majid. Ya Allah, Engkau yang menanamkan kehidupan dalam setiap napas kami. Engkau pula yang menuliskan akhir dari segala perjalanan. Kami datang kepadamu malam ini, siang ini, dalam hening hati kami. Bukan dengan tangan yang penuh, tapi dengan jiwa yang ingin dikosongkan. Ya Rabb, ajarkan kami makna mati sebelum mati, agar kami mampu melepaskan genggaman atas dunia, meninggalkan keangkuhan diri, dan menundukkan hati di hadapan-Mu dengan sebenar-benarnya kepasrahan. Jadikan setiap helaan napas kami zikir, setiap kehilangan sebagai jalan pulang, dan setiap air mata sebagai hujan rahmat yang menumbuhkan iman di hati. Ya Nur, Ya Hayyu Ya Qayyum, penuhi hati kami dengan cahaya yang tak pernah padam, agar di tengah gelapnya dunia, kami tetap berjalan menuju-Mu. Biarlah kami raib dalam kehendak-Mu, karena di sanalah kami benar-benar hidup. Dan jika kelak Engkau panggil kami dalam kematian yang hakiki, jadikan kami termasuk orang yang telah mati sebelum mati, yang hatinya telah tenang, yang jiwanya telah pasrah, dan yang raganya Engkau panggil dalam damai. Allahumma ikhtim lana bil iman, waj'al akhira kalamina la ilaha illallahu Muhammadun Rasulullah. Ya Allah, akhirkan hidup kami dalam iman dan pertemukan kami dengan wajah-Mu dalam ridha dan rahmat-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih saudaraku, telah meluangkan waktu untuk berhenti sejenak, merenung bersama dalam perjalanan batin yang lembut ini. Mungkin kata-kata tak akan pernah cukup menggambarkan makna mati sebelum mati. Tapi semoga setiap kalimat tadi mengetuk pintu hati kita, mengajak jiwa untuk kembali pulang pada cahayanya. Terima kasih atas hatimu yang hadir, atas waktu yang engkau sisihkan untuk merenungi makna hidup ini. Semoga Allah menjaga kita dalam cahaya yang tak pernah padam, hingga kelak kita benar-benar pulang dalam damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.